Karena itu yang harus dipegang. Harus bisa menegakkan keadilan sesuai dengan hati nurani rakyat. Itu yang ditanamkan kepada setiap jaksa. Baik dia masih jaksa muda yang baru keluar dari pendidikan, apalagi yang senior. Ya seperti orang-orang ini kan udah ada yang Kejati, ada ini kan dia kan malu dia kalau sampai dia ya budaya malu kan nggak ada lagi di kejaksaan. Ada dong. Ada tuh nggak ada lagi, Pak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan Pak Jasman. Saya mungkin akan membacakan tim khusus yang isinya 9 orang yang berpengalaman di KPK itu. Mungkin Bapak ada yang Bapak kenal namanya ya, kemudian bisa memberitahu kira-kira seperti apa profilnya. Yang pertama ada Inspektur Keuangan 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Agus Salim. Ada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibudin. Ada Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung, Katarina Mulyana Girsang. Ada Inspektur Keuangan 1 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Riono. Ada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Agus Sahat. Kemudian ada Direktur Pertimbangan Hukum dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Iren Putri. Ada Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Rinaldi Umar. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Zeta Dong Alo. Dan Direktur A pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Hari Wibowo. Ada nama-nama yang mungkin Bapak kenal? Sering dengar nama-namanya gitu ya. Karena kebetulan orang ini kan masih junior saya semua. Jadi ya sebatas tahu gitu. Ada. Jadi kalau ditanya mengenai bagaimana kira-kira prestasi orang ini nanti, ya, saya yakin percaya bahwa mereka mampu. Karena semua jaksa itu sudah dilatih itu. Ada pendidikan khusus, ya. Pertama-tama ada pendidikan dasarnya PPJ namanya, ya. Itu sama-sama dulu. Terus ada lagi pendidikan khusus itu. Dan saya yakin mereka hanya satu aja misalnya, jangan sampai mereka itu ada yang pernah bermasalah, gitu. Bermasalah karena terima uang segala macam. Kalau soal kemampuan, ya ke saya mampu. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan sudah saya jelaskan di sebelumnya. Ini apapun yang mereka hasilkan, itu nanti setelah melalui forum expose atau gelar perkara. Dan orang-orang yang sudah hadir di dalam gelar perkara adalah bukan hanya mereka. Ya, jadi dipimpin oleh misalnya jam picus, ya, atau mungkin saja dipimpin oleh wakil jaksa agung. Nah, terus jaksa agung muda yang lain bisa ikut, direktur-direktur yang lain bisa ikut, dan mereka bisa berkomentar. Ya, saya kurang sependapat dengan Anda. Bla 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 bla. Terjadi begitu. Oke, bisa menantang ya berarti. Iya, bisa menantang. Maka tadi saya juga udah katakan tadi, tidak ada di situ pangkat dan jabatan, enggak ada. Silakan Anda ngomong. Dan sudah di sebelumnya juga pimpinan gelar perkara mengingatkan jangan sungkan-sungkan. Di sini tidak ada jabatan. Pasti begitu. Dan hasil ekspos itu nanti kemudian akan diumumkan ke publik kah atau tidak, Pak? Harusnya. Oke. Harusnya bahwa ini telah melalui hasil ekspos, bahwa ini sudah bisa bla 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 bla, dan dalam rangka transparansi harus dibuka gitu. Gitu. Untuk kemudian meredam kecurigaan publik, Pak, bahwa itu jangan-jangan dilokalisir hanya untuk oknum-oknum tertentu saja yang saat ini sudah jadi tersangka. Kira-kira bagaimana caranya Kejagung? Ini juga bisa. Kan ada juga Komjak. Komjak juga dihadirkan. Oke, di ekspos itu? Iya. Oke. Di dalam ekspos itu dihadirkan Komjak. Kalau di proses penyidikan, atau kalau perlu misalnya mantan yang Widya Suara dari Beriklat, ya termasuk seperti saya, karena sama si Widya, saya diundang, boleh, terus saya lihat gitu. Apa akibatnya kalau ternyata di dalam forum ekspos itu terbukti misalnya hasil penyidikannya masih lemah? Ya, diperbaiki dong. Jadi akan ada ekspos lagi nanti begitu? Ya, ada pengulangan lagi, diulangi lagi. Okay. Ini loh, ini kurang. Nah, itu. Oke, kalau dari mungkin Bapak bicara dengan teman-teman seangkatan Pak Jasman atau kemudian bicara dengan teman-teman jaksa yang masih menjabat, kira-kira kalau suasana batinnya Pak
dengan kasus ini tuh seperti apa sih di Kejaksaan Agung, Pak? Ya kalau disebut suasana batin macam-macam. Ah, tapi gimana ya mau dibilangnya? Sulit sih, sulit. Kita mengatakan ya jadi kalau kami di antara kami kalau bahas-bahas begitu kurang terbuka juga gitu loh. Kurang terbuka juga. Contoh pernah ada teman saya diskusi gimana ini, bro, mengenai ini. Ya sudahlah, kita lihat aja nanti. Gitu aja jadinya. Begitu. Karena serba salah kan. Tidak ada apa ya kekhawatiran bahwa kasus ini kemudian akan mendegradasi wibawa Kejaksaan Agung secara keseluruhan hanya karena satu kasus ini, Pak? Ya, adakah perasaan seperti itu mungkin? Ya, ada pasti. Tadi kan saya udah bilang, ada 3 kemungkinan kan gitu. Ya, kalau ini lanjut, sadis sekali. Tapi bukankah sadis itu lebih baik dalam situasi seperti ini, Pak? Sadis itu bukan dalam konteks negatif, tetapi dalam konteks bahwa Kejaksaan Agung bisa benar-benar adil dalam mengungkap kasus meskipun itu adalah pejabatnya sendiri. Sebenarnya dari dulu tuh bukan membela. Sebenarnya dari dulu tuh kejaksaan selalu, karena itu yang harus dipegang. Harus bisa menegakkan keadilan sesuai dengan hati nurani rakyat. Itu yang ditanamkan kepada setiap jaksa, baik dia masih jaksa muda yang baru keluar dari pendidikan, apalagi yang senior. Ya seperti orang-orang ini kan udah ada yang kejati, ada ini kan dia kan malu dia kalau sampai dia ya budaya malu kan nggak ada lagi di kejaksaan. Ada dong. Ada tuh nggak ada lagi, Pak? Ada dong. Masih ada ya, Pak ya. Apalagi nama-namanya dibuka seperti ini. Iya, masih ada itu. Oke. Kalau dari kacamata publik, Pak, ketika kita mengamati kasus ini dan mengamati nanti bagaimana proses ke depan, bagaimana kemudian Kejaksaan Agung akan melakukan serangkaian penyidikan, kemudian sampai ke ekspos, sampai kemudian ke penuntutan, apa kira-kira indikator-indikator yang bisa dicatat oleh publik yang kemudian bisa jadi pegangan, Kejaksaan Agung memang benar-benar melakukan tugasnya dengan benar dan dengan akuntabel, dengan meyakinkan gitu. Apa yang bisa kemudian harus jadi tergantung sekarang. Justru kita bertanya sekarang, apa sih yang diinginkan oleh publik dalam kasus ini? Apakah keinginan publik bahwa ini harus sidang dibawa? Kan itu juga kan tantangan juga. Sementara kalau misalnya tidak ada bukti, ya kan itu kan jangan dipaksakan dong. Kan itu. Jadi ada bisa juga gitu. Yang pasti ini untuk menguji apakah hasil penyidikan itu yang katakanlah misalnya bisa ditindaklanjutilah ke pengadilan. Nah itu hakim yang menilai itu bisa nggak sulit itu, nggak sulit. Kalau Anda jadi Jaksa Agung hari ini, Pak Jasman, kira-kira apa langkah radikal yang kemudian akan Anda lakukan untuk memulihkan, ini kan kepercayaan publik kan sangat rendah mungkin ya, bisa dikatakan rendah terhadap bagaimana Kejaksaan Agung akan mengusut kasus pejabatnya sendiri. Kira-kira kalau Anda Jaksa Agung, apa mungkin yang akan Anda lakukan? Ya kembali lagi, saya tegakkan, saya betul-betul tegakkan keadilan itu. Dengan? Ya, tegakkan keadilan, tidak boleh menerimanya, tidak boleh terima suap, kan itu dulu, ya, itu dulu yang kita tekankan kepada jaksa-jaksa ini, ya. Nah, kemudian saya akan coba, ya, sebelumnya saya akan juga tunjukkan diri saya bahwa saya tidak terima, ya, harus berani mengatakan tidak mau menerima, tidak mau diatur-atur, itu aja. Ya, kalau saya lebih mudah, karena saya memang tidak mudah diatur gitu. Tapi kan tidak semua orang seperti Pak Jasman. Iya betul. Semua tahu. Ini kan masih ada ini. Pak Hendarman, Jaksa Agung. Boleh, silakan. Harusnya pimpinan kami diundang media. Contoh, Pak Prasetyo masih ada. Terus Pak Hendarman masih ada. Itu bisa diajak ngobrol juga seperti ini. Gitu.